Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala bil Qur'an karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Yang kami hormati Pak Ketua Yayasan Nurul Huda, Pak Ketua DKM Nurul Huda, para ustadz, para ustadzah, para sesepuh, para jamaah semua, semoga Allah merahmati kita semua. Puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang tidak mungkin kita bisa menghitung satu persatu segala nikmat Allah. Allah masih memberikan kenikmatan di lidah kita, masih memberikan terangnya penglihatan kita, masih memberikan jernihnya pendengaran kita, masih memberikan kekuatan pada persediaan-persediaan kita, sehingga kita bisa hadir di sini untuk menunaikan ibadah kepada Allah dan berdiskusi tentang beberapa hal yang dalam hal ini nanti kita berdiskusi tentang kesehatan. Shalawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Beliau adalah contoh terbaik yang Allah kirimkan di muka bumi ini untuk kita teladani dalam posisi sebagai kepala rumah tangga, dalam posisi sebagai seorang ayah, seorang teman, sampai posisi beliau sebagai seorang pimpinan pemerintahan maupun pimpinan di medan perang. Dan kepada keluarga beliau juga kita mencontoh bagaimana cara menjalani hidup dalam kehidupan ini. Bapak Ibu semua, sedikit nanti sebelum tanya jawab, mohon izin saya duduk di sini sebagai pemuda. Mohon maaf. Jadi kan bapak-bapak, ibu-ibu malah duduk di bawah, mohon izin. Sebagai pendahuluan, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan lah ya, ilmu kesehatan itu sedemikian luas yang ilmu itu Allah buka, dibuka atau diberikan kepada umat manusia ini sedemikian luas dan dalamnya, tapi masih saja ada misteri dalam dunia kedokteran maupun kesehatan. Yang dimaksud adalah misteri dalam tubuh kita. Seperti contohnya begini, kalau saya sendiri sebagai seorang dokter penyakit dalam itu belajar salah satu bagian kecil dari ilmu kedokteran, ilmu kesehatan yang ilmunya itu sudah dibuka oleh Allah. Yang saya pelajari adalah ilmu kedokteran kalau saat ini banyak dikembangkan di dunia barat. Yang notabene adalah ilmu itu harus berdasarkan bukti, bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar. Sementara ada keterbatasan dalam indera kita, gitu. Sebagai contoh, misalnya apakah Bapak Ibu pernah merasakan kalau dipijit tuh di ujung jari kaki itu nyerinya atau ada rasa nyeri
atau sensasi tertentu di ulu hati atau di dada. Pernah tidak Ibu, Bapak merasakan seperti itu? Pernah ya? Itu tidak bisa dijelaskan Pak, Bu, dari sisi ilmu syaraf kedokteran, karena meskipun kalau dengan alat tertentu, misalnya dengan elektroencephalografi, dengan apa namanya, getaran impuls listrik, itu bisa dideteksi cabang-cabang sarafnya, tapi belum bisa menjelaskan kenapa ya kalau diurut, dipencet, atau sebagian ditusuk jarum pada titik-titik tertentu, itu bisa menjadi terapi untuk penyakit tertentu. Itu yang bisa menjelaskan adalah kedokteran Cina, kedokteran timur disebutnya, bukan kedokteran barat. Karena di kedokteran timur atau kedokteran timur yang dikembangkan oleh Cina, India, Korea, itu mengenal sistem pesarafan yang abstrak yang disebut meridian. Jadi kok bisa ya, misalnya nyeri kepala, nanti dipencetnya itu misalnya ya di jari telunjuk kaki gitu. Nah, itu ternyata sudah ratusan tahun, mungkin di tahun yang lalu, itu sudah diketahui oleh kedokteran timur yang tidak bisa dijelaskan oleh kedokteran barat gitu. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena di dalam sholat, ketika kita sholat ya, kenapa ya Allah itu memberikan, melalui Rasulullah SAW memberikan syariat, kok duduk tasyahud awal itu begitu dan harus dilipat si jari-jari kaki itu harus dilipat gini, nggak boleh begini seharusnya, kecuali kalau sakit harus si ujung jari kaki itu harus giniin ya. Coba Bapak rasakan kalau misalnya nggak digini, bedanya kalau tasyahud awal, tasyahud akhir digini sama nggak ditekuk si ujung jari kaki, harus tekuk ya sampai salam. Nah, Ibu Bapak coba bandingkan, kalau itu Bapak duduk nggak ditekuk, misalnya karena ada luka, sebagian ada yang sakit nggak bisa gitu, Bapak rasakan beda nggak? Kalau saya ya, itu gampang masuk angin Pak. Kalau duduknya sholat nggak ditekuk gini, itu gampang masuk angin, apalagi hujan dingin begini atau di tempat kerja yang ber-AC gitu. Kok bisa ya? Jadi subhanallah ya, memang di dalam sholat kita itu salah satu syariat yang kecilan yang menekuk itu ya, ujung jari kaki seperti itu punya nilai manfaat yang luar biasa, karena seperti membuka apa ya, jalur-jalur meridian yang dia itu terkait dengan sistem tubuh kita, dari mulai mata, penglihatan, pendengaran, detak jantung, ya, kemudian sampai persarafan di pencernaan. Masya Allah, makanya kalau orang-orang kepercayaan lain mengenal yang disebut meditasi, mereka kalau pagi hari bangun tidur, cuci muka, meditasi Pak, bangsa tertentu, kepercayaan tertentu meditasi, karena mereka mendapatkan ketenangan dan meditasi. Nah, kita sebagai muslim, meditasinya adalah sholat. Kenapa ya meditasi? Ternyata kalau kita coba perhatikan, meditasi yang mereka itu berserah diri. Jadi dia itu, namanya orang dalam kehidupan kan banyak tekanan apapun, di keluarga, di pekerjaan, sama tetangga, mungkin punya cita-cita yang belum tercapai. Nah, itu mereka bermeditasi supaya mendapat ketenangan. Kalau kita meditasinya dengan sholat minimal 5 kali, saat subuh bangun tidur, ketika orang lain juga, wah ternyata meditasi itu banyak manfaatnya. Kalau kita meditasinya sholat, dari mulai bangun, memulai kegiatan duha, saat di tengah kesibukan sholat duhur dan sholat asar, saat mendekati istirahat di sholat maghrib dan sholat isya gitu. Jadi apa yang disyariatkan oleh agama kita
itu memang menjadi satu paket yang sudah Allah wajibkan, dipaksakan. Karena kalau kita tidak sholat kan dalam bahasanya kan dosa ya. Kenapa dosa itu? Karena akan ada hal-hal kebaikan yang terlewatkan. Jadi mudah sakit, mudah gelisah, gitu ya, kurang bahagia, gitu. Nah, jadi sesuatu syariat sholat yang punya kemanfaatan fisik, diantaranya menggerakkan sendi-sendi kita, kemudian menggetarkan saraf-saraf kita dengan duduk awal maupun tahiyat awal maupun tahiyat akhir, dan memberikan ketenangan kepada batin kita yang itu akan menjadi modal dalam aktivitas keseharian kita, dan dalam jangka panjangnya insya Allah bisa membuat kita lebih fit sebagai seorang manusia dan bisa mencegah dari beberapa penyakit. Pertama itu. Yang kedua, Bapak Ibu, era sekarang itu mungkin 5-10 tahun terakhir ini kan era yang berbeda kaitannya dengan kesehatan, yang disebut revolusi dalam bidang informasi. Kalau sekarang itu kan semua informasi sudah ada di genggaman. Itu tuh betul-betul revolusi global dunia, tidak hanya di kita tapi seluruh dunia. Dan itu bisa dianggap keajaiban dunia. Handphone itu seperti keajaiban dunia, Pak. Kalau dulu mau nonton TV itu harus gede, gitu ya. Kemudian kalau mau moto itu harus pakai kamera yang besar, gitu. Tapi sekarang semua menu itu ada di genggaman, termasuk informasi dunia dan informasi tentang kesehatan. Nah, Bapak Ibu, selama ini ya, kalau misalnya aduh nyeri kepala apa ya, googling nggak Ibu, Bapak Ibu? Nyeri kepala obatnya apa gitu nggak? Nyeri kepala penyebabnya apa? Ibu googling gitu nggak? Benar ya? Nah, sama itu tuh kami sebagai yang saat ini diberi tugas oleh Allah untuk mendampingi Bapak Ibu yang dikirim kepada kami juga harus bertransformasi sebagai mitra memberi informasi, karena ada sebagian juga pasien Bapak Ibu yang ketika baca itu malah jadi takut. Misal merah-merah di kulit, di situ di googling kan merah di kulit, yang muncul apa? Lupus. Penyakit lupus, tahu penyakit lupus, Bu? Namanya penyakit lupus, terus dilihatin. Jadi penyakit, sebagai informasi, penyakit lupus adalah penyakit autoimun. Kita itu punya imun yang terkendali dengan baik, tetapi pada keadaan tertentu si imun ini dia overaktif, sehingga kulit merah, kemudian yang berat yaitu sampai nggak bisa melihat, ya, kemudian sistem-sistem organ lain terganggu. Nah, itu kadang memasukkan googling kulit merah, itu yang muncul itu di Google itu sesuatu yang penyakit yang berat, padahal sebenarnya kulit merah itu misalnya sebabnya alergi gitu. Saya ketemu pasien seperti itu, Dok, kalau saya baca itu malah jadi stres, takut, soalnya serem-serem penyakitnya. Nah, ini peran kami untuk mendampingi, Bu, kalau mudah gini, kulit merah ini ada kulit merah tertentu yang memang itu menjadi penanda suatu penyakit autoimun, yaitu misalnya merahnya di pipi kanan kiri, kalau kena matahari merah seperti kupu-kupu. Ya, itu biasanya pada wanita usia produktif, tapi ada sebagian kecil pada laki-laki ada. Jadi kalau ada kulit merah di pipi, kalau kena matahari merah sekali seperti kupu-kupu kanan kiri, hati-hati, mungkin itu bagian dari penanda autoimun. Nah, kaitannya dengan informasi ini. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu tentang kesehatan, atau informasi tentang kesehatan apa yang dalam beberapa hari terakhir ini booming, viral, apa Bu? Apa Pak kira-kira? Sempat nggak baca-baca yang lagi viral nih informasi kesehatan? Meninggalnya atlet Cina, viral nggak? Yang usia 16 tahun?
Sempat baca itu kaitannya dengan kesehatan. Yang dibaca apa? Nah, ini jadi ada turnamen badminton di Yogyakarta itu beberapa hari yang lalu. Di antaranya jadi atlet turnamen badminton usia 16 tahun, U16. Nah, di dalam turnamen itu ada pertandingan antara Cina dengan Jepang. Ganda putra. Nah, di tengah-tengah pertandingan itu habis gitu, itu dia kemudian si salah satu atlet Cina itu dia nggak jatuh nggak, habis gitu dia kemudian ya tersungkur gitu ya, ada kejang-kejang gitu ya, kejang-kejang gitu. Nah, setelah itu nggak sadar, kemudian ada tim medis di situ, kemudian ditolong oleh tim medis. Wah, dibawa ke rumah sakit pertama, salah satu rumah sakit di Jogja. Di situ ternyata disampaikan sudah meninggal ya. Kemudian dirujuk lagi ke rumah sakit Sarjito, rumah sakit yang besar. Ya, memang betul dia sudah meninggal. Nah, yang menjadi pertanyaan, kok bisa ya atlet usia muda? Kalau melihat berita ini, yang dipikirkan apa, Bapak Ibu? Jantung ya, jantung nomor satu itu yang menjadi kemungkinan penyebab jantung. Kemudian penyakit jantung apa yang membuat kok seseorang atlet loh kok meninggal mendadak gitu? Kira-kira apa? Apa Pak? Oh, kelainan jantung bawaan mungkin. Nah, bisa nggak dia jadi atlet ya? Harusnya kan nggak bisa ya. Maksudnya ketika memang ada penyakit jantung bawaan. Nah, penyakit jantung bawaan itu macam-macam. Ada yang memang bentuk jantungnya berbeda, seperti kebocoran sekat jantung, kelainan klep jantung, itu pasti nggak akan kuat jadi atlet. Nggak akan kuat, karena sebelum dia kan atlet internasional, sebelum datang ke Indonesia pasti dia sudah melewati turnamen lokal ya, kemudian turnamen nasional, baru dikirim internasional. Kemungkinan sih kalau jantung bawaan yang dimaksud itu kelainan ketat, kemungkinan enggak, karena dia bisa lolos atlet internasional. Yang lalu Menteri Kesehatan ketika di audiensi dengan DPR bilang ini seharusnya bisa ditolong kalau rumah sakit di Indonesia itu punya alat kateter jantung, disebutnya alat kateter jantung. Jadi kateter jantung itu ada alat untuk melihat penyumbatan di pembuluh darah koroner di jantung. Nah, apakah betul bisa? Sebagai apa ya? Sebagai analisis saya sebagai dokter, usia muda, atlet meninggal mendadak, kemungkinan besar bukan jantung koroner. Kemungkinan besar. Karena jantung koroner ini sangat jarang usia muda. Biasanya usia 30 ke atas. Dan ini sebenarnya jarang Bu, wanita usia produktif mengalami serangan jantung, itu sangat jarang kalau wanita. Tapi nanti gangguan jantungnya setelah menopause biasanya. Tapi kalau laki-laki banyak sekali yang mengalami serangan jantung di usia 30 ke atas. Nah, ini usia muda, 16, atlet. Kemungkinan bukan karena jadi gangguan jantungnya bukan karena penyempitan pembuluh darah jantung, karena dia masih muda dan dia seorang atlet. Apa sebabnya? Kemungkinan karena aritmia. Aritmia itu gangguan irama jantung. Jadi ada keadaan tertentu yang begitu ada kejutan, dia itu jantungnya udah bergetar gitu. Harusnya kan begini, detak jantung itu pelan. Frekuensinya antara 60 sampai 100 kali per menit mompanya jantung kita. Nah, pada orang tertentu mengalami gangguan irama jantung, harusnya begini, begitu dia terkejut dia cuma begini jantungnya.
bergetar gitu. Efeknya apa? Efeknya dia jantung itu nggak bisa memompa, maka kolaps. Aliran darah ke otak kurang, dia kejang. Ya. Nah, gangguan irama jantung seperti ini, yang gangguan irama itu biasanya pada usia muda. Yang lalu juga ada pemberitaan seorang dokter anestesi, seorang dokter biasa anestesi, dia habis operasi, mendampingi operasi, kerja itu 12 jam, kemudian dia istirahat sebentar di ruang dokter, meninggal. Pernah kejadian 2 seperti itu. Apa yang nggak ada? Kalau keluarga bilang nggak ada gejala apa-apa gitu kan. Ternyata setelah diteliti itu aritmia jantung. Nah, gangguan irama jantung bisa kalau yang dianggap tidak terdeteksi atau pada atlet atau pada orang masih aktif yang kelihatan sehat, suka main futsal dan sebagainya, itu biar pada usia muda. Tapi kalau pada usia-usia tua, sering juga gangguan irama jantung. Tapi penyebabnya bisa karena pembesaran jantung, karena hipertensi, jantungnya membesar, bisa juga karena ada plak di pembuluh darah jantung, sehingga ada sebagian dari sel jantung yang mati karena dia ada sumbatan, itu memengaruhi irama jantung gitu. Karena di jantung kita itu ada ruh yang dia menjadi impuls listrik. Jadi di jantung kita bisa berdetak itu karena ada titik di salah satu sudut jantung yang dia menghasilkan impuls listrik, menghasilkan aliran listrik. Kalau dia mati jantung itu gitu. Dan itu bisa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan pada jantung karena tekanan darah tinggi yang bertahun-tahun, ada sumbatan di sebagian pembuluh darah jantung, itu bisa berpengaruh. Nah, 2 hal ini yang perlu saya sampaikan di awal untuk memberikan gambaran bahwa transfer di era digital sekarang, informasi tentang kesehatan sedemikian banyak, Ibu dan Bapak bisa mengakses sendiri dan bisa ditanyakan, dikomunikasikan dengan dokter-dokter yang menjadi mitra dimanapun, ya di rumah sakit manapun, ditanyakan karena perlu informasi kalibrasi atau tambahan. Oh benar nggak dok ini informasi ini gitu. Dan yang kedua tentang kaitannya dengan kematian mendadak yang mendunia beberapa hari terakhir ini yang kaitannya dengan jantung, dan kita semua punya jantung. Kita semua punya jantung, dan itu menjadi penumpang kehidupan kita. Jantung itu menjadi penumpang kehidupan kita. Kalau jantungnya baik, insya Allah kehidupan kita baik. Baik dalam pengertian bisa ibadah dengan baik, karena perjalanan Pak orang tertentu misalnya dari Sadewa ke sini, itu agak naik kan, itu orang tertentu nggak kuat Pak. Nafasnya gitu. Kenapa? Karena jantungnya nggak kuat, lemah jantung. Jadi orang yang dari Sadewa, dari sana ke masjid itu perlu perjuangan jantung, perlu. Dan yang bisa datang ke sini, apalagi dan berjalan kaki dan tidak ada sesak sama sekali, insya Allah itu menjadi penanda bahwa jantungnya baik, masih kuat gitu. Tapi kalau sudah mulai, berarti harus dicek dulu, jangan-jangan kemampuan jantungnya itu sudah melemah. Gitu. Saya rasa 2 poin ini yang perlu saya sampaikan. Oh ya, satu lagi kaitannya dengan lansia. Jadi gini, kalau sudah lansia ini kan seringkali anak-anak udah pada mapan, ya udah pada mapan, udah misah. Seringkali ada mungkin sebagian besar ya pasangan-pasangan yang sudah berumur ini balik modal. Balik modal itu kembali lagi berdua. Seperti dulu sebelum punya anak, hanya berdua. Jadi kebahagiaan itu dijalani berdua dan komunitas. Makanya penting sekali. Dan saya rasa di Nurul Huda ini saya melihatnya itu ramah lansia. Kenapa? Karena setiap hari Selasa, hari Kamis dan hari Sabtu, para lansia ini main bersama, ngumpul bersama. Kalau seumur segitu itu ininya pemikirannya sama biasanya, kemudian olahraga bersama, dan saya rasa itu bisa menunjang kebahagiaan ketika anak-anak mungkin udah misah ya, pada punya kehidupan masing-masing, dan
namanya anak ya nggak bisa ditahan, mereka harus punya kehidupan masing-masing. Sehingga komunitas lansia ini sangat penting untuk apa namanya, untuk menopang atau mendukung kebahagiaan di masa-masa senja gitu ya, ketika anak-anak sudah pada pergi, yang seringkali lebih dekat gitu ya selain pasangan itu adalah tetangga dan komunitas gitu, bisa kemana bisa bareng. Mungkin ada di kita, kalau kita lihat di apa di YouTube ya, orang sampai ada beberapa teman memposting, lagi di mana ini, lagi di Swiss. Lihat, saya lihat nih ya, kok Swiss, kan di Swiss terkenal dengan padang rumput ya, gunung padang rumput. Kok saya sering melihat kayak gini nih, tapi di Cihanjawar. Itu mirip Pak. Terus, wah saya lagi di Norwegia nih. Lihat pantainya ketika sunrise, matahari terbit. Lihat nggak di YouTube apa? Di Paranggombong. Kalau pagi hari, bersinar matahari itu disebutnya Norwegia di Purwakarta pada pagi hari. Jadi kalau kita, kadang orang kan mengeluarkan sedemikian banyak uang untuk mendapatkan suatu kenyamanan penglihatan, tapi sebenarnya yang dilihat itu ada di kita. Nggak harus mengeluarkan puluhan juta, bahkan ratusan juta, tapi keindahan alam itu sudah ada di kita. Ya, dan bisa dinikmati bersama-sama dengan komunitas lansia. Kita bisa nikmati bersama-sama karena itu, Masya Allah ya, dengan melihat keindahan alam itu kadang nancepnya gitu, nancepnya itu kadang bisa melebihi dari tausiah loh. Kadang gitu, mungkin Pak Ustadz misalnya kemana gitu, Masya Allah indah sekali ya ciptaan Allah, itu langsung cek gitu, langsung gitu ya, karena ayat-ayat Allah tidak hanya apa namanya tertulis, tetapi ada ayat kauniyah yang memang ada di alam ini, yang itu juga Allah perintahkan untuk kita nikmati dan apa ya, kita baca bagaimana keagungan Allah yang ada di alam semesta ini. Demikian sebagai pendahuluan, mangga Bapak Ibu barangkali ada beberapa bisa dibagi. Kalau saya bisa menjawab, misalnya saya bisa akan saya jawab. Kalau saya belum bisa menjawab, saya akan cari dulu jawabannya. Terima kasih. Baik. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Pak Ibu. Lalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita tahu? Maaf, saya agak lupa. Dari mana kita tahu bahwa tubuh kita ini baik-baik saja? Nah, teman saya menyarankan jenderal kontrol. Nah, pertanyaan saya pertama, apakah jenderal kontrol untuk mematuhi tubuh kita sesehat apa itu di cover BPJS atau tidak? Dan harus kemana? Oke, satu. Terus yang kedua, pertanyaan saya kedua, kalau memang kalau memang pemerintah ya memberikan layanan seperti ini, saya kira tidak ada orang yang tiba-tiba kemarin masih ngobrol, tiba-tiba meninggal. Ini karena tidak tahu ini soal jantung ya Pak, ini kematian jantung. Nah, jadi kalau memang apakah pemerintah itu bisa meng-cover dari BPJS untuk setiap orang tua untuk bisa tahu tubuhnya sehat? Menurut saya itu lebih bagus Pak. Yeah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya sering juga mendapatkan dari media online. Itu tadi betul Pak. Ada beberapa di tanah yang konon katanya bisa tidur lebih kenyang, terus juga bisa ke jantung, bisa ke ginjal dan seterusnya. Apakah informasi ini betul atau tidak? Di sisi keilmuan saya salah Pak. Saya belum melakukan. Apakah di
kejutan-kejutan yang ada di media online ini bisa dipertanggungjawabkan secara kesehatan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dulu ya. Terima kasih Pak. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, general check up ya Pak ya. Di era, jadi sistem asuransi kesehatan di Indonesia itu sekarang dikuasai oleh BPJS Kesehatan. Dikuasai. Karena 90% lebih itu pelayanan kesehatan sekarang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Cuman memang betul Pak. Jadi usia di atas 40 tahun itu mestinya ada general check up paling nggak setahun sekali. Tapi permasalahannya BPJS Kesehatan itu dengan sistem rujukan bertahap, kalau mengalami sakit rujukannya bertahap ya, dari klinik atau puskesmas tingkat 1 ke rumah sakit rujukan 1, rumah sakit rujukan berikutnya. Masalahnya BPJS Kesehatan ini hanya menjamin orang yang sehat, orang yang sakit. Orang yang sakit pun yang sakit berat. Itu yang dijamin BPJS. Pasien-pasien saya Pak, jangankan yang sehat ya, yang sakit, Pak saya ingin general check up, tapi sakitnya katakanlah pusing, hanya pusing aja. Itu di klinik atau di FKTP nggak akan bisa Pak mengusulkan general check up. Kenapa? Karena ini kan sehat gitu. Jadi nggak bisa masuk di sistem gitu. Merasakan gitu nggak Pak? Makanya kadang-kadang nih saya itu kalau menerima rujukan, di situ rujukan dari FKTP ya, di situ sakitnya berat, misalnya suspek tumor otak gitu, dia nyeri kepala, tapi pasiennya pengen, dok saya pengen general check up, dokternya mana? Berarti yang gerbang pertama itu biasanya ke penyakit dalam dulu, karena kalau hanya pusing Pak, itu nggak akan bisa dirujuk Pak gitu. Jadi kadang dimasukkan diagnosis itu yang serem, jadi nyeri kepala apa ya, mungkin nggak ini tumor otak gitu, ditulisnya diri situ curiga tumor otak, baru bisa dirujuk, padahal sebenarnya pengen general check up gitu Pak, gitu ya Pak ya. Jadi masih belum general check up itu dari rumah sakit belum layaknya, artinya jalur lain bukan BPJS. Bisa. Oh bisa. Kalau itu bisa dia sendiri, itu bisa Pak. Kalau dia sendiri bebas, mau langsung ke lab, misalnya di lab yang ada di Purwakarta, atau melalui rumah sakit bisa Pak. Kalau dia sendiri bisa. Apa yang perlu dicek? Ada pemeriksaan dasar Pak. Kalau mau jadi general check up yang dimaksud itu, yang pertama ada pemeriksaan darah, yang kedua adalah rekam jantung. Pemeriksaan darah apa? Yang pertama dilihat sel darah merah, HB, darah rutin sebutnya. Kemudian Bapak cek fungsi ginjal, karena yang ditakut itu cuci darah orang, bukan ginjal, cuci darahnya. Dicek fungsi ginjal dari pemeriksaan darah. Kemudian sama yang sering diminta itu adalah fungsi liver. Jadi 3 itu. Kalau sama rekam jantung, EKG. Jadi itu darah merah, fungsi ginjal, fungsi liver, oh ya, diabetes, gula, dan kolesterol jahat LDL. Jadi itu item-item yang bisa untuk screening atau mendeteksi di usia-usia seperti ini sudah ada gangguan kesehatan atau belum gitu ya. Yang kedua, tadi itu Pak ya, jadi kalau umum Pak, bebas Pak. Memang kalau merasa fit paling nggak setahun sekali lah. Yang kedua tadi nah seperti yang di awal tadi saya sampaikan, bahwa yang bisa menjelaskan itu namanya sistem meridian Pak, itu memang betul, itu udah ada ilmu udah ratusan tahun yang lalu dan banyak bukunya. Jadi kalau kita ingin melihat ini baik apa enggak, yang pertama dilihat dulu sumbernya Pak, maksudnya
yang itu yang entah itu di TikTok, Pijitan. ya pijitan. Insya Allah kalau pijitan itu nggak bahaya. Kalau tusuk jarum tuh kadang ya. Atau mungkin yang sekarang disebutkan atau diklaim sebagai itu bekam. Bekam itu juga menggunakan titik-titik itu, Pak. Tahu bekam yang dikeluarkan darahnya? Nah, itu dianggap sebagai pengobatan Nabi gitu. Sebenarnya bekam ini itu adalah pengobatan tradisional Arab. Bukan pengobatan Nabi sebenarnya. Dari tradisional Arab itu dulu ada pengobatan bekam kayak gitu. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Karena bekam itu dia ditusuk kemudian disedot darahnya, ada keadaan tertentu yang memang tidak boleh. Satu, kalau dia itu minum obat pengencer darah, disebutnya pengencer darah. Kalau pasien-pasien yang ada jantung koroner atau pernah stroke, itu diberi pengencer darah. Itu jangan. Kenapa? Karena pendarahannya bisa banyak. Atau orang-orang tertentu yang memang sudah diketahui ada gangguan pembekuan darah, itu nggak boleh. Itu khawatirnya nanti pendarahannya nggak berhenti gitu. Itu yang menjadi catatan pada bekam. Ada keadaan tertentu yang memang kontraindikasi tidak boleh dilakukan gitu. Jadi gitu Pak. Jadi kalau menurut saya Bapak rasakan saja, karena itu kekayaan Pak, kekayaan ilmu pengobatan. Kalau memang dirasa-rasa kok enak ya dipraktekkan nggak apa-apa. Kalau hanya pijit-pijit saja Pak. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, yang lain silakan. Ibu-ibu. Oh, sudah. Sudah Rahman hanya dokter. Kita tidak di sini rata-rata sudah umur 60 ke atas. Iya. Yang saya rasakan itu Pak Dokter, kalau malam itu betul capek atau karena saya kuliah nggak tahu ya. Dan ini semuanya lepas. Nah kira-kira pencetusnya atau karena apa gitu? Kata orang karena makan kacang panjang atau apa dan lain sebagainya. Ternyata sebenarnya kita itu masih terasa saja. Iya. Yang kedua, dokter tadi mengatakan bahwa kita harus konsultasi dengan dokter. Ya. Saya ini berlangganan di Natalia. Problemnya adalah dokter di Natalia itu adalah dokter pemula, artinya dokter mereka ya barangkali baru 2-3 bulan atau setengah tahun lulus dari kedokteran, sehingga mohon maaf itu pengalaman secara pengalaman belum banyak gitu. Yang ketiganya waktunya terbatas karena tidak waktu gitu. Jadi kita tidak bisa kalau semuanya ke klinik itu mau tanya banyak orang gitu, banyak dibatasi di stop apa kemudian lain gitu. Kurang lebih itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, penuaan. Jadi menua itu kalau kita melihat orang tua itu dari apa ya? Dari wajah ya, dari muka, dari rambut. Ternyata menua itu tidak hanya yang tampak. Menua itu terjadi pada organ yang tidak tampak, termasuk di persendian. Jadi persendian-persendian kita itu ikut menua. Apa yang ada di sendi itu? Yang ada di persendian itu, sendi itu adalah pertemuan dua tulang, dan dia ada pengikatnya. Di tengahnya ada cairan pelumas, namanya cairan sinovial. Seiring dengan bertambahnya usia, persendian itu ikut menua, sehingga ketika aktivitas harian setelahnya itu jadi terasa sakit. Itu natural Pak, natural, belum tentu terkait dengan makanan gitu. Meskipun ada makanan ada penyakit tertentu yang dipicu oleh makanan. Kalau ada misalnya penyakit sendi asam urat disebut gouty arthritis. Penyakit sendi asam urat itu akan merasakan lebih sakit kalau
makan makanan yang mengandung purin. Purin itu bahan dasar asam urat. Di antaranya apa? Pete, jengkol, tangkil, jeroan, seafood. Itu 5 ini yang paling sebenarnya dari sisi kandungannya itu paling banyak itu. Pete, jengkol, tangkil, jeroan, seafood. Nah, tetapi banyak juga pasien-pasien saya itu yang mengatakan, "Dok, saya udah mencegah itu semua, tapi kok masih merasakan sakit kalau makan kangkung, bayam, kacang-kacangan, Pak." Itu sebenarnya kalau dari sisi asam urat nggak terlalu besar, tapi pasien itu merasakan juga. Jadi nasihatnya, kalau memang ada makanan-makanan tertentu, makanan yang tadi itu ternyata sendinya makin sakit dan meradang, tanda meradang itu makin nyeri dan merah, bengkak, kemungkinan besar peradangan sendi karena peradangan sendi asam urat, gitu. Tapi kalau enggak, kalau yang disampaikan tadi, kenapa ya kalau bangun tidur sakit, ya itu memang natural proses penuaan yang terjadi pada persendian. Itu nggak ada makanan tertentu yang dilarang, nggak ada, Pak. Justru harus makan. Nah, sholat itu, masya Allah, itu di antara fungsinya adalah memberikan perawatan pada persendian kita. Jadi mulai sholat yang dimulai dari sholat subuh dan seterusnya secara rutin itu melatih persendian kita untuk tidak kaku. Karena kalau kita sholat itu menggerakkan semua persendian, dan itu membuat sendi kita tidak kaku. Beda kalau cuti sholat aja, itu dalam 3 hari itu persendian itu bakal kaku sekali. Ya, sangat kaku, dan ya itu akan terasa nyeri kalau aktivitas. Gitu. Yang kedua tadi, oh ya, nah gini Pak, memang kalau di fasilitas kesehatan tingkat 1, dokternya dokter umum. Dokter umum itu dia standarnya punya informasi tentang banyak ilmu kesehatan, tapi permukaan, dangkal, belum didalami gitu Pak. Jadi kontak pertama di dalam sistem kesehatan kita memang nanti yang mengenali atau konsultannya itu adalah dokter-dokter umum. Dokter-dokter umum yang tersedia di klinik atau di puskesmas. Sebagian ya Pak ya, sebagian klinik itu dokternya sering berganti ya. Misalnya bulan lalu dokter A, bulan ini dokter B, terus bulan depannya kok beda lagi. Memang di klinik itu polanya, karena di klinik itu dokternya banyak, dan satu dokter itu kan bisa punya 3 tempat praktek. Bisa di klinik A, klinik B, klinik C. Nah, dirotasi gitu. Sehingga kalau kalau ingin pendalaman tentang penyakit, rujukan Pak. Di sistem rujukan itu nanti di rumah sakit itu Bapak akan bertemu, misalnya, "Dok, saya ini baiknya ke dokter mana ya?" "Oh ya Pak, kalau nyeri pinggang, kesemutan, ya mungkin di dokter saraf. Kalau ada hal-hal misalnya ada nyeri dada, gangguan pencernaan, dokter penyakit dalam. Gangguan mata, dokter mata. Telinga berdenging, dokter telinga." Jadi spesialisasi yang ada di ilmu kedokteran itu sekarang rujukannya mengacu ke sana. Kalau dulu sejarahnya dokter itu menguasai semua ilmu, tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan ternyata penyakit itu banyak sekali. Makanya nggak bisa dikuasai oleh satu orang menguasai satu ilmu kedokteran, nggak akan bisa, karena terlalu banyak penyakitnya. Maka dibuat spesialisasi, sehingga ada kesan memang terpecah-pecah, ilmu kedokteran terpecah-pecah gitu. Karena memang nggak akan bisa dikuasai oleh satu orang menguasai satu cabang ilmu kedokteran, nggak akan bisa gitu. Bahkan penyakit dalam pun Pak, itu ada, saya misalnya ada yang lebih spesifik lagi. Dokter penyakit dalam sub ahli liver, sub ahli penyakit pencernaan, sub spesialisasi ginjal, sub spesialisasi hipertensi, sub spesialisasi diabetes. Itu ada cabang lagi gitu. Tuh ya. Sehingga rujukannya nanti minta rujukan ke sana Pak, di samping. Nah, dengan handphone yang ada di tangannya itu Bapak bisa belajar itu, kemudian nanti dikonsultasikan. Dan itu Pak betul. Jadi ketika pasien banyak, itu dokter itu simalakama Pak. Karena pasien tuh, saya juga kadang ada
beberapa, terutama ibu nih, terutama ibu tuh dok ini jadi lama gitu, sampai di pintu tuh diketok-ketok tuh oleh pasien lain, tuh dok gitu. Jadi ternyata kalau itu yang dulu pernah saya sampaikan, BPJS itu 6 menit per pasien. 6 menit per pasien. Kalau kelamaan pasien nunggu komplain. Kalau terlalu cepat pasien di dalam juga komplain gitu ya. Standarnya 6 menit per pasien, Pak. Gitu. Saya rasa itu ya. Jadi ya memang ini fenomena yang gimana ya, harus bijak lah. Maksudnya dokternya juga harus bijak. Kemudian pasiennya juga saling mengerti lah gitu ya. Gitu Pak ya. Baik. Mungkin dari ibu dulu, dari ibu ada yang mau tanyakan Bu? Ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin bapak-bapak ibu sudah tahu saya istrinya Pak Mulyono Pak. Yang biasa kontrol semangat. Pertanyaan saya yang simpel Pak, yang selalu dialami oleh ibu tanpa sadar. Dan saya katakan apa ciri-ciri adanya kita sakit di sakit jantung, ciri-ciri khasnya Pak. Karena kita tanpa sadari kita tidak tahu ada apa penyakit yang kita. Yeah. Kedua, efek daripada sakit jantung untuk menghindarinya kita bertindak apa? Jadi pertama dari ciri-ciri kita adanya sakit jantung. Kedua, untuk menghindari kita jangan sampai dengan sakit jantung. Olahraga apa yang harus dilaksanakan ketika kita ada penyakit yang sangat menakuti ke semua orang? Cukup sekian dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jantung ini memang nggak ada habisnya ya dibahas ya. Nah, saya lebih spesifik penyakit jantung atau gangguan jantung pada usia lanjut ya Bu ya, usia Bapak Ibu. Paling tidak itu ada tiga yang utama. Bagaimana kita mengenali sakit jantung? Yang paling sering di usia segini adalah gagal jantung. Gagal jantung itu kekuatan jantung udah melemah. Tandanya apa? Tandanya kalau jalan menanjak mudah capek, terengah-engah. Makanya saya mencontohkan kalau dari rel kereta jalan ke sini mulai terasa. Nah, berarti kemungkinan kekuatan jantungnya itu sudah melemah. Normalnya itu kekuatan pompanya normalnya di atas 40%. Kalau kurang dari itu waktu jalan itu terengah-engah. Satu, yaitu gagal jantung. Kemudian apa penyebabnya? Gitu ya. Apa penyebabnya? Karena kalau tahu penyebabnya diharapkan kita bisa tanda kutip lah mengantisipasi atau mencegah. Penyebab gagal jantung itu yang paling sering adalah karena jantungnya itu membesar atau bahasanya kadang membengkak. Jadi kalau di rongsen kelihatan jantungnya besar. Penyebab utamanya adalah hipertensi, tekanan darah tinggi. Jadi kalau misalnya sudah diketahui hipertensi sebelum jantungnya membesar, maka betul-betul harus dijaga tekanan darahnya itu tidak lebih dari 140/90. Lebih bagus lagi bisa mencapai di bawah 130/85. Lebih bagus lagi bisa mencapai 120/80. Diusahakan tidak lebih dari 140/90. Karena kalau lebih dari itu lama-lama jantungnya akan membesar. Kalau jantung membesar bukannya makin kuat, tapi makin lemah dia memompa. Gitu. Yang paling sering jantung. Yang kedua adalah jantung koroner. Tandanya apa? Kalau jalan nyeri. Nah, nyeri pada dada sebelah kiri. Jadi nyeri dada yang berasal dari jantung itu letaknya di sebelah kiri dan dipicu oleh aktivitas. Kalau misalnya aktivitas jalan nyeri dan tidak bisa ditunjuk satu jari. Misalnya sakit dada nih, Bapak, aduh sakit. Bukan jantung. Berarti nyeri dadanya dari otot atau dari tulang di dada. Karena jantung itu letaknya di dalam. Meskipun terasa nyeri, tapi ditunjuk satu jari nggak akan ketemu. Karena dia di dalam. Gitu. Dan membaik dengan istirahat.
Aktivitas, aduh sakit deh, istirahat, enak. Hati-hati. Berarti di sebagian besar pembuluh darah jantung disebut koroner ya, itu sudah ada plak atau sumbatan, sehingga ketika aktivitas meningkat, jantung berdetak lebih kencang, dia itu butuh suplai oksigen dan suplai nutrisi lebih banyak karena dia makin kencang. Itu nggak mampu, pembuluh darah koroner nggak mampu untuk mencukupi kebutuhan oksigen dan nutrisi, maka dia otot jantungnya itu mengalami kekurangan oksigen, tandanya nyeri. Nah, kalau ada seperti itu harus ke dokter. Nanti dilihat di rekam jantung. Kalau yang gagal jantung tadi di USG jantung Bu disebutnya, di USG jantung atau di ekokardiografi oleh dokter jantung. Nanti akan kelihatan. Kemudian yang ketiga, kalau usia segini ada namanya gagal jantung karena kurang darah. Jadi sebagian orang yang sel darahnya itu rendah, disebutnya HP ya, hemoglobin ya. Hemoglobin itu normalnya kalau wanita di atas 12,5, kalau laki-laki 13,5 ke atas. Nah, kalau seseorang HB-nya turun di bawah 10 apalagi di bawah 8, itu jantungnya akan berdetak kencang. Nah, itu harus dicari tahu sebabnya apa, kenapa HB-nya turun gitu. Karena pada usia lansia itu ada sebagian yang mengalami lemah sumsum tulang. Ada lemah sumsum tulang. Jadi darah kita itu diproduksi oleh sumsum tulang yang ada di semua tulang kita, terutama di tulang panjang, di tulang paha, di tulang bahu, di tulang belakang. Itu dia menghasilkan sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Nah, orang tertentu, terutama yang udah sepuh, itu dia mengalami lemah sumsum tulang sehingga HB-nya turun, leukosinya turun, dan itu dia akan lemah. Oh iya, satu lagi Bu, aritmia atau gangguan irama jantung. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa duk, merasa nggak kan? Harusnya jantung yang baik itu detaknya teratur, duk. Tapi kalau Bapak merasa duk, nah itu hati-hati, gangguan irama jantung itu mohon maaf ya, itu bisa meninggal mendadak. Justru gangguan irama jantung ini bisa meninggal mendadak, lebih cepat daripada jantung koroner, karena dia nggak ada nyeri dada, nggak ada. Begitu aktivitas gelap aja langsung pingsan, kejut meninggal. Gangguan irama jantung. Cara mendeteksinya, ibu bapak raba di pembuluh darah yang di lengan bawah, sisi jempol. Di sisi jempol, ya, ini ada pembuluh darah. Ibu bisa raba dengan 3 jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, diraba. Terasa nggak detaknya? Nah, detak ini itu berasal dari jantung. Jadi detak dari jantung itu dihantarkan sampai ke sini, Pak. Bapak Ibu dirasakan aja, teratur nggak? Nah, kalau teratur, lihat di jam tangan atau di HP atau di jam itu dihitung 15 detik lah, 15 detik kira-kira berapa? Normalnya frekuensinya itu 60 sampai 100 kali per menit. Jadi kalau dalam 15 detik itu 15 kali detak jantung, berarti kan dikali 4 60 normal. Ada yang terlalu lambat. Ada yang kalau kurang dari 60, apalagi kurang dari 40 kali dalam 1 menit, itu udah pasti ada gangguan di jantung. Itu perlu obat untuk meningkatkan detak jantung. Karena khawatirnya yang 40 itu langsung nyusut, jadi nggak berdetak jantungnya gitu. Jadi ada 4 ya Bu ya. 1 karena gagal jantung atau lemah jantung, yang paling sering karena hipertensi. Yang kedua jantung koroner, nyeri dada. Yang ketiga adalah gangguan irama jantung. Yang keempat adalah gangguan jantung karena terkait hemoglobin gitu Bu ya. Nah, untuk mencegahnya itu tadi diusahakan tekanan darahnya terkontrol dengan baik. Kemudian tadi kalau jantung koroner dicek dulu kolesterol jahatnya, kolesterol LDL diusahakan normal, yaitu di bawah 130 ya. Kemudian gejala lain nyeri dada dan ini
dan detak jantung bisa dicek sendiri. Nah, Pak, nanti kalau itu ya, kalau habis jalan itu dicoba diukur detak jantungnya sebelum jalan itu berapa? Detak jantungnya berapa? Terus setelah jalan, kemudian selesai itu dihitung ada kenaikan berapa? Terlalu cepat nggak gitu ya? Terus satu lagi yang saya lupa, olahraga ya. Olahraga itu disebut olahraga itu kalau aktivitasnya itu teratur dan terukur. Maksudnya gini, minimal olahraga atau aktivitas fisik itu 5 kali dalam 1 minggu dengan durasi minimal 30 menit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ya, terutama Ibu ini, Dok kan saya sudah olahraga. Apa Bu olahraganya? Nyapu. Nah, kan setiap pagi nyapu. Ternyata itu tidak bisa disebut olahraga, Bu. Kecuali kalau Ibu kok nyapunya ya, nyapunya nggak ada hentinya, Bu. Jadi nyapu itu misalnya jam 6 sampai 6.30, nyapu terus sampai ke halaman tetangga. Sapuin terus sampai 30 menit tiap hari, minimal 5 kali seminggu, itu baru disebut olahraga. Gitu. Dan kalau jalan Pak, jalan diusahakan kontinu 30 menit. Enggak gini, misalnya jalan, ketemu tetangga, oh ngobrol dulu, oh gimana Bu ini? Enggak bisa disebut olahraga itu. Gitu. Jadi minimal 30 menit tapi intens. Kalau jalan terus, sambil ngobrol terus, jangan berhenti. Nah, minimal 30 menit. Itu baru disebut olahraga. Gitu ya. Apapun olahraganya. Gitu. Demikian ya Bu. Satu lagi kali untuk menghindari kita mendapatkan penyakit jantung itu apa? Dalam segi makanan. Makanan itu yang memacu tubuh kita menjadi sakit. Dan mohon pada Pak Dokter di sini penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan yang terbaik itu adalah makanan yang natural, yang kembali pada alam, Bu. Kalau cuman masalahnya sekarang, hampir semua makanan itu dimasak dengan minyak ya. Sebenarnya minyak itu nggak jadi masalah kalau nggak dipanaskan. Kalau nggak dipanaskan, cuman kalau dipanaskan dia menjadi jenuh. Si kolesterol yang ada di dalamnya menjadi kolesterol jenuh. Itu yang dia itu kalau masuk di dalam badan membuat kolesterolnya tinggi, itu bisa menjadi plak di pembuluh darah. Jadi makanan terbaik ya nomor 1 makanan yang nggak pakai minyak, atau kalau mau pakai minyak itu sekali pakai. Minyak yang baik juga minyak sekali pakai, jangan dipanaskan berulang-ulang. Kalau misalnya nggak pakai minyak lebih baik, tapi memang sulit karena menu sekarang itu pakai minyak. Itu berarti kemudian menu-menu yang misalnya kalau dulu kan ada 4 sehat 5 sempurna ya. 4 sehat 5 sempurna itu masih ini Bu, itu masih relevan dengan sekarang. Diusahakan dalam 1 piring itu porsi nasi itu setengah atau seperempat itu nasi, kemudian seperempatnya itu sayuran, seperempatnya itu lauk Bu. Gitu ya, sebenarnya lauk kemudian ditambah buah-buahan. Kalau bisa seperti itu menu yang sehat itu. Jadi porsi nasinya jangan terlalu banyak gitu, karena nasi ini ada sumber karbo yang masuk ke dalam darah itu akan diubah menjadi gula. Pada orang tertentu apalagi yang punya diabetes harus lebih dikurangi, si porsi nasinya ini harus dikurangi, diganti dengan sayuran atau lauk gitu ya Pak. Tapi saya rasa kalau Bapak yang generasi ini kayaknya burger nggak suka kan? Nggak suka ya? Kalau saya yakin kalau yang ada di sini ini sistem pencernaannya itu masih model dulu, mesinnya masih model dulu, nggak suka yang namanya burger, lebih suka apa? Enggak, nasi sayur, warteg gitu ya. Itu tuh lebih sehat itu dibandingkan burger. Gitu. Atau nasi lewat itu lebih sehat. Gitu. Saya rasa itu ya. Ada lagi? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, kalau di sini bisa nampung. Dan sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada para semuanya yang selama ini selalu mendoakan, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi warga Bogor yang kebetulan itu saya ini salah satu pasien cuci darah. Berarti waktu kontrol karena satu kali dan satu kali. Iya. Karena kebetulan cuci darahnya divalidasi. Dan sampai hari ini sudah berjalan sekitar 10 bulan ya, kira-kira. Mulai dari di Sultipa, kemudian CDR, kemudian sekarang sudah ke Spino. Nah, Spino itu yang sifatnya permanen itu. Ini saya ingin tahu apa yang harus dijaga, ya. Karena ternyata yang sebelah kamar saya itu 2 kali suntik di situ di Spino itu ternyata darah yang keluar itu lapisan semua ini karena katanya terlalu suntik dan saya itu sebelum itu dalam 8 bulan alhamdulillah berjalan keluar masuk juga nggak masalah, tapi ini arteri itu ini apa yang harus saya jaga? Karena selain tadi mengangkat berat, kemudian yang sebelum itu ditarakan apa yang harus dijaga, karena perlawanan juga tidak menjadi juga ternyata ada gangguannya, karena kemudian balik lagi ke CDR. Nah, ini apa yang harus saya lakukan? Kemudian yang kedua, ada tren setelah itu usia yang kena dia itu usia 20 sampai 30 tahun. Nah, ini kan ada rasa khawatir terhadap anak kami juga. Ini apa sih yang menjadi penyebab itu? Kalau saya sih riwayatnya mencakup semua. Yang pertama memang dari diabetes, kemudian tadi yang kedua ke jantung. Nah, baru ini ke ginjal. Barangkali itu dua pertanyaan cara menjaga dari sini ini, kemudian tren dan 20 dan 30 tahun usia. Terima kasih. Baik Pak. Nah, kalau saya melihat Bapak ya, kalau melihat beliau ini seperti orang sakit nggak Pak? Seperti orang sakit nggak? Enggak. Jadi orang cuci darah, kalau tampilannya seperti ini, berarti berhasil. Karena sebagiannya Pak, orang cuci darah itu makin lama makin kelihatan tua, makin kurus. Kan kalau orang sakit itu kelihatan ya, dari raut mukanya kelihatan. Nah, kalau seperti Bapak ini berarti berhasil. Kenapa? Karena cuci darah yang berhasil itu tidak hanya diukur dari angkanya enggak, tapi dari tampilannya. Kalau tampilannya, wah ini saya nggak bisa beda ini, Bapak cuci darah, berarti berhasil. Nah, itu pertanyaan. Jadi gini, sebagai informasi, kalau orang cuci darah Pak, itu kan darahnya dikeluarkan, dimasukkan ke mesin, dicuci itu dengan ini Pak, dengan prinsip kimia Pak. Dan prinsip kimia itu si ureum kreatin itu ditarik keluar, ya, kemudian yang bersih itu dimasukkan lagi ke dalam darah. Nah, itu kalau ada beberapa cara, kalau beliau itu pakai Simino. Simino itu si pembuluh darah di lengan, pembuluh darah arteri dan vena itu digabungkan, dibuat itu apa? Dibuat jalan tol, dihubungkan antara pembuluh darah balik dan pembuluh darah ini dan pembuluh darah balik, atau arteri dengan vena itu digabungkan supaya kalau cuci darah nggak terlalu sakit. Jadi beliau ini di sini di lengan ini pembuluh darahnya dibuat jalur gitu. Karena kalau belum terpasang itu cuci darahnya lewat ini pembuluh darah paha itu sakit sekali. Ya, atau kalau belum berhasil diambil akses di jalurnya itu di sekitar leher CDL. Nah, caranya dan memang betul Pak, karena pembuluh darah itu ada kekuatannya Pak. Jadi kalau sering dipakai itu bisa melemah atau mengecil, atau dia tuh ada varises, kegedean.
Mungkin suatu saat setelah sekian tahun Bapak akan mengalami itu. Nah, supaya tidak atau supaya bisa bertahan lama, diantaranya memang betul harus sering latihan gini Pak. Ya dengan bola kasti, ya atau apapun. Kalau misalnya habis sholat, ya sambil berpikir gini, paling enggak 10 menit lah, gitu. Ya supaya si pembuluh darah yang di sini ini dia kuat, tidak lemah gitu. Yang kedua, gagal ginjal. Kalau gagal ginjal di Indonesia yang paling sering penyebabnya adalah hipertensi. Kalau di negara lain, di negara barat yang paling sering penyebabnya adalah diabetes. Kalau di Indonesia hipertensi. Betul Pak. Kami di Rumah Sakit Amira itu kemarin dapat pasien umurnya baru 27 tahun. Seorang karyawan di perusahaan kemudian datang ke UGD itu sesek hebat. Sesek hebat, kemudian saat dirawat makin sesek. Saya sempat periksa kemarin pagi, wow Masya Allah, ternyata tekanan darahnya itu hampir 200, kemudian di paru-parunya itu Pak, itu si pembuluh darah parunya itu penuh dengan air, gitu. Jadi dia disebutnya gagal ginjal dengan edema paru, dengan bendungan paru yang hebat, sesek sekali. Dan ureumnya tinggi Pak, ureumnya itu 290. Jadi gini, penanda ginjal, jadi gini, untuk mengetahui ginjal itu baik atau tidak, itu ada penanda dari pemeriksaan darah, yaitu ureum dan kreatinin. Ureum dan kreatinin ini adalah toksin yang dia itu normalnya dikeluarkan lewat urin, maka baunya pesing. Pada orang gagal ginjal, itu ginjalnya tidak bisa mengeluarkan toksin, tidak bisa nyaring toksin, makanya si toksinnya atau ureum kreatinin itu numpuk di dalam darah. Normalnya kalau urea atau ureum itu normalnya itu adalah 35 maksimal, tapi pasien ini mencapai 290. Kreatinin normalnya itu adalah 1,0, tapi pasien ini mencapai 27 kreatininnya. Jadi harus cuci darah segera. Masalahnya apa? Masalahnya jumlah mesin di rumah sakit itu terbatas, dan mesin itu sudah dipakai untuk cuci darah rutin. Makanya ya beliau ini masih muda, aduh ini harus cuci darah segera, tapi nggak bisa, mesinnya terpakai semua, maka bisa menunggu siangnya. Jadi siangnya baru ada slot yang kosong, baru bisa dibantu untuk cuci darah. Tetapi yang terjadi ternyata masih belum mampu, terlalu ininya, bendungan di pembuluh darah parunya itu terlalu gede, terlalu besar, sehingga napasnya tersengal-sengal, dan oksigen yang normal itu di atas 92, dia mencapai 60. Akhirnya apa? Pasang ventilator, bantu di ICU, dirawat di ICU, kemudian pasang ventilator untuk menopang supaya ya, karena kalau nafas tersengal itu lama-lama capek Pak. Kalau capek berhenti nafasnya Pak. Betul Pak, kalau Bapak pernah mengalami gitu nggak Pak? Yang sesek itu pernah nggak dulu? Kalau yang 8 kali itu memang saya dokter. Pernah ya? Tapi masih sulit dibahas. Iya, biasanya pasien gagal ginjal itu nggak mau menerima keadaan. Meskipun sesek itu nggak mau cuci darah, nggak mau. Kalau udah anfal betul baru mau, terpaksa. Tapi lama-lama nagih Pak. Nagih itu gini, dok, saya minta dicuci ya sekarang, badan udah nggak enak nih, kayak gitu. Pernah nggak teman-temannya gitu Pak? Itu jadi orang karena gagal kan gini, orang kalau cuci darah itu Masya Allah Pak, kebayang repotnya. Harus tergantung dengan rumah sakit, minimal 2 kali seminggu, sekian jam, belum lagi kalau jauh, ya. Dan ini kan cuci darah itu adalah terapi pengganti ginjal, tidak bisa menyembuhkan, karena ginjalnya itu sudah mengecil. Kalau ginjal normal segini, itu dia mengecil, sudah mengkerut ginjal itu, sehingga memang sudah tidak berfungsi. Nah itu untuk menjamin atau untuk menopang kehidupan pasien-pasien ini, maka dibantu dibersihkan berkala, paling nggak 2 kali seminggu dengan bantuan mesin. Tapi selain itu Pak, ada metode lain, CAPD. Masya Allah ya, Allah itu menciptakan selaput perut kita. Jadi di perut itu ada selaputnya. Nah, selaput perut itu ternyata bisa untuk menyaring mengeluarkan menyaring toksin.
namanya CAPD. Dengan operasi kecil di perut, Bapak bisa mencuci tiap hari sendiri di rumah. Dengan cara apa? Dengan cara kayak infus. Jadi dioperasi kecil di perut, kemudian ada cairan kayak infus gitu, sehari 4 kali, pagi, siang, sore, malam, dicuci sendiri di rumah, tidak ke rumah sakit. Pernah diberitahu gitu nggak Pak? Pernah disarankan itu, tapi saya nggak sanggup ya, karena tempatnya sekali ya, pergantian. Repot ya? Repot juga. Nah ini yang apa namanya, pasien-pasien kami itu yang banyak di Bandung, yang mahasiswa, yang karyawan-karyawati yang masih muda-muda, ya itu mereka milih ini. Kenapa? Karena mereka harus tetap bekerja, tapi nggak apa, kalau tergantung rumah sakit sulit kerja, pasti sering izin. Nah, yang muda-muda itu Pak, kalau di Bandung udah banyak pakai CAPD itu. Nah, kembali lagi ke yang muda, si pasien kami ini, istrinya bilang, dok, suami saya itu nggak pernah punya keluhan. Tahu nggak Bu? Ibu ya, maaf nih, Ibu kalau suaminya bilang ke Ibu, Bu, kok saya lemes ya? Biasanya Ibu bilang, Bapak lemes wae gitu. Jadi suami-suami itu sering merahasiakan apa yang dia rasakan. Karena bukannya dapat apa ya, dukungan, diomongin Bu sama istrinya. Makanya jangan heran suami-suami itu kadang meninggal mendadak. Kenapa? Mending saya cerita ke teman daripada ke istri. Bener Bu, itu kenyataan kayak gitu. Bener loh. Jadi makanya suami-suami itu sering menahan, yang dia rasa sering menahan. Jebret aja nih. Jadi apa namanya, pasti ada keluhan sebelumnya, pasti entah lemes, karena HB-nya tuh 6,4 si pasien kami ini, itu pasti lemes, cuman nggak dirasa, gitu. Jadi mohon ibu-ibu ini kalau pasangannya ya bilang gitu, ya ini Bu, diberi dukungan Bu, supaya bapak-bapaknya itu dapat kedamaian Bu. Gitu aja. Tapi ini fakta memang gitu. Suami-suami itu, kenapa sih suami itu beberapa itu sakinah ditemukan berat atau meninggal mendadak, karena itu dipendam kalau suami itu, gitu, dipendam suami itu. Yang sulit terlalu itu gini, kadang-kadang ada menggigil kan pada saat proses cuci darah itu kan. Iya. Ini kan sulit ke depan. Ini kan misalnya bisa berangkat, kita naik motor segala macam, tapi pulang juga kita belum tentu, gitu kan, belum tentu bisa pada darah lagi. Ini penyebab penggigilnya itu pada saat proses cuci darah dari mesin atau kondisi kita ya? Ya. Kemungkinan besar dari instalasi cuci darah. Karena gini Pak, jadi di Indonesia Pak, cuci darah itu klaim BPJS ada 2. Jadi kalau orang cuci darah kan pakai dialisat Pak ya, yang tabung itu, tabung untuk isinya penyaring Pak, itu ada yang single use, sekali pakai. Tapi kalau di sebagian besar rumah sakit kita, itu satu tabung dipakai untuk 5-7 kali cuci. Coba Bapak tanya, kalau di biosnya itu masih belum single use, masih beberapa kali. Nah biasanya kalau udah kelima, itu si kemampuan daya saringnya udah kurang. Ya 5 kan? Jadi gitu, sehingga toksin si bahan-bahan apa namanya, bahan-bahan asing itu Pak, itu masuk ke dalam badan Bapak ditolak, reaksinya tuh menggigil atau demam. Gitu. Coba Pak perhatikan, kalau sudah pakai itu udah 5 kali kok menggigil ya, nanti disampaikan ke dokternya apakah bisa 4 kali gitu. Dan ya itu kalau memang itu berulang disiapkan paracetamol. Ya, paracetamol, meskipun kalau di tempat cuci darah juga kalau dok menggigil kasih paracetamol. Gitu. Dan Masya Allah Pak, kalau melihat beliau ini ya, aduh, ya kita ini yang nggak cuci darah itu, Masya Allah itu mendapatkan apa ya, kok enak ya orang nggak cuci darah. Pak, kadang merasa iri nggak sih Pak? Kok Allah memberikan ujian yang besar gitu kepada Bapak gitu? Ya hanya berkorban itu lah. Iya kan? Tapi beliau ini punya komunitas cuci darah. Kalau di Bayu Asih solid komunitasnya. Di Bayu Asih itu yang cuci darah itu mencapai 50. Ada nggak Pak? Saya satu kamar kan 5 orang. Itu yang cuci darah. Kalau di Purwakarta
orang yang dilayani oleh instalasi cuci darah Pak Sepurwakarta ya, Sepurwakarta itu yang bisa ya, Bayu Asih, Amira, Ramahadi, Bakti Husada, Siloam, Abdul Rozak, Holistik itu punya. Tapi yang paling banyak mesinnya itu Bayu Asih, Abdul Rozak sama Siloam. Itu total jumlah yang cuci darah yang dilayani itu 395 orang. 395 orang. 395 orang, sepertiganya itu orang Subang. Yang 2/3 orang Purwakarta. Artinya, Masya Allah, angka gagal ginjalnya atau yang gagal ginjal itu banyak sekali. Dan mesin itu Pak, kurang Pak. Mesin itu yang tersedia itu kurang di Purwakarta. Artinya gini, kalau saya sebagai dokter, kenapa ya kok nambah-nambah terus? Jumlah orang yang cuci darah, penambahannya itu lebih cepat dibandingkan jumlah mesin. Berarti ada satu keadaan yang menjadi penyebab gagal ginjal itu yang tidak terkendali. Penyebabnya kan dua. Satu, tekanan darah tinggi. Dua, diabetes. Ada satu lagi, batu ginjal, tapi itu sedikit angkanya. Batu atau kista ginjal itu ada. Jadi yang paling banyak tuh hipertensi, diabetes dengan batu atau kista pada ginjal. Gitu. Nah, apa namanya? Untuk jadi yang punya hipertensi, pertahankan masa depan supaya jangan sampai cuci darah. Kelihatannya sepele, tapi tekanan darah tinggi itu membuat pembuluh darah di ginjal itu mudah ini Pak, mudah terkikis kemudian mampet. Jadi ginjal kita itu isinya pembuluh darah, anyaman pembuluh darah. Kalau tekanan darah terlalu tinggi, dia terjadi turbulensi di pembuluh darah itu, kemudian si pembuluh darah itu dia mengalami iritasi atau luka dan menjadi mampet. Akhirnya ginjalnya mampet. Kalau ginjal mampet, dia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ya, demikian Pak ya. Insya Allah untuk Bapak ya, semoga ya Pak. Sebelum Pak Us, untuk Bapak semoga menjadi penghapus dosa ya, karena Masya Allah itu ujian berat banget, dan semoga setiap detik yang Bapak jalani bersama pasien-pasien, kalau saya menyebutnya jamaah HD ya, jamaah HD menjadi penggugur ya, penggugur dosa Bapak, sehingga makin lama dosa-dosa Bapak itu habis dihapus oleh Allah, Insya Allah ya. Pak Us terakhir ya, Pak Us. Ini dengan umur apa? Ada mic-nya Pak? Ya. Ya, terima kasih. Seiring dengan umur bertambah, biasanya jumlah tipis per hari juga Sering. sering. Itu kalau misalkan tipis yang 3 jam sekali itu Iya. atau sehari bisa 6 kali ya. Yang nomor itu berapa kali itu? Nah, kalau nomor ini terjadi itu menunjukkan indikasi dan apa? Ya, betul. Dan kedua, tadi kaitan dengan penyakit dan apa volume air itu banyak. Ya. Yang kedua, masalah apakah bisa kalau dengan pasien Ya, ya Pak. Masih Pak Us. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang perkencingan ya. Apa namanya, kaitannya dengan kesehatan dan berkaitan dengan urin atau kencing ini, yang menjadi patokan itu bukan frekuensinya Pak, tapi jumlah perkiraan ya. Perkiraan urin yang keluar itu kalau kurang dari 700 cc per hari berarti tidak normal.
700 cc berarti tidak normal. Atau kalau dihitung ya, itu kurang dari 1 cc per kilogram per jam, berarti nggak normal, berarti ada gangguan di ginjal. Nah kalau frekuensinya itu tergantung cuaca. Tapi kalau cuaca seperti ini rata-rata kalau siang mungkin 4 kali, malam 2 kali, 6 kali lah. Tapi kalau ilmu kedokteran itu lebih melihat volume urin perkiraan lah. Karena nggak Bapak mengukur kalau kencing diukur, nggak pernah ya. Ibu juga nggak pernah ya. Tapi kira-kira kalau kencingnya itu banyak, gitu ya, nggak ada. Kadang kan merasa ya, kenapa sih kok saya kencingnya sedikit ya, gitu. Nah kalau frekuensinya selama ini nggak ada batasan pasti Pak. Tapi kalau merasa sering kencing, itu bisa menjadi indikasi beberapa penyakit. Yang pertama, diabetes. Jadi orang kalau diabetes, gula yang terlalu tinggi di dalam darah itu membuat orang tersebut sering beser, kencing tapi banyak, sering beser. Yang kedua, kalau khusus laki-laki, kalau sering kencing, tetapi kencingnya tidak tampias, jadi masih ada nyisa, sedikit pengen kencing tapi nggak tampias, itu yang paling sering adalah pembesaran prostat. Ya. Pembesaran prostat itu sebenarnya alamiah, natural, karena semua laki-laki yang normal itu di bawah kandung kencing itu ada organ tubuh kira-kira ya ukurannya sebesar biji salak ya. Nah dan disebut prostat itu di tengahnya itu dilalui saluran kencing. Jadi aliran kencing dari kandung kencing itu menembus prostat kemudian sampai bisa keluar. Pada usia rata-rata ya 50 ke atas itu sudah ada gangguan, mulai ada gangguan. Di antaranya itu tadi Pak, kalau kok kenapa ya merasa sering kencing tapi kok nyisa nggak tampias, berarti tanda-tandanya prostat. Kalau sudah dirasakan mengganggu, itu bisa diberikan obat, kemudian atau operasi. Kalau operasi, kalau dulu operasinya itu prostatnya diangkat, dibelek, operasi lewat perut bagian bawah. Kalau sekarang tindakannya tidak ada, tapi itu Pak, operasinya lewat saluran kencing, lewat dalam. Jadi salurannya digedein, si saluran prostat itu, saluran kencing yang di prostat dibesarkan, gitu ya. Kemudian tadi katanya jantung ya Pak ya? Menahan napas. Oh ya, kalau sebenarnya menahan napas itu baik sekali, terutama katanya dengan paru-paru Pak. Kalau untuk penguatan jantung sih enggak, kalau penguatan paru-paru ya. Kenapa? Karena kalau kita baca Al-Quran, orang yang kuat nahan napas itu baca Al-Qurannya itu lebih baik. Karena kalau kita baca Al-Quran kan tanda wakofnya itu kan tertentu ya. Nah, orang kalau napasnya pendek, itu berarti kemampuan parunya kurang baik. Baca Al-Quran ya itu sering putus-putus. Itu bisa karena gangguan paru, tapi pasien-pasiennya juga yang ada gangguan jantung itu bisa gitu juga. Enggak, nafasnya pendek. Nah, untuk melatihnya itu bisa yang disampaikan oleh Paus, latihan menahan napas. Ya, menahan napas mulai dari 15 detik, 30 detik gitu. Nah, itu baik sekali untuk kemampuan elastisitas paru. Tapi kalau ke jantung sih tidak secara langsung, Pak. Gitu. Teman-teman, Pak. Nah, kalau mau dicek nanti paling nggak cek gula darah sewaktu, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu yang merasa sering beser, untuk melihat ini ada gula atau enggak, dicek gula darah sewaktu aja. Kalau di atas 200 curiga. Kalau di kita ada alat untuk ngecek gula darah ya Pak ya. Nah itu bisa dicek sendiri. Kalau gulanya di atas 200 curiga diabetes. Ya. Baik, makin siap makin menarik sebenarnya. Makin luas dan makin baik. Rasa-rasanya tidak lagi berbeda. Ada satu contoh yang saya inginkan. Dulu waktu masih muda, masih kerja, saya itu dengan darahnya ada 110, 120. Sekarang setelah pensiun, kok jadi tinggi ya, antara 130 dan 140. Itu karena pengaruh gaji nggak ada atau
Sebenarnya kalau tekanan darah Bapak masih 130 masih normal. Jadi berarti Bapak termasuk di usia pensiun yang gajinya masih cukup kayaknya. Jadi gini, memang pertambah usia itu pembuluh darah itu makin kaku, tidak elastis. Pembuluh darah ikut menua. Bisa diibaratkan tekanan darah itu secara tidak langsung, kalau mengukur ini itu adalah mengukur debit aliran darah di pembuluh darah di lengan. Nah, kalau masih muda, pembuluh darahnya elastis seperti selang. Kalau dia elastis, dia bisa mempertahankan si tekanannya itu dalam batas yang normal. Ketika bertambah usia, dia menjadi kaku, kurang elastis. Debitnya lebih kenceng karena dia tidak mampu untuk membesar ya. Kalau ada peningkatan tekanan dari jantung, dia nggak bisa atau kurang elastis untuk membesar gitu. Makanya kalau menua kemudian tekanan darah meningkat, ya itu secara alamiah memang disebabkan karena pembuluh darahnya. Meskipun nih, kalau melebihi 140/90 tetap harus diturunkan. Dengan cara apa? Mengurangi diet garam. Karena di dalam garam atau di dalam penyedap rasa itu ada sodium, ada natrium atau sodium, itu dia menarik air. Jadi kalau kadarnya masuk ke dalam badan, dia itu narik air sehingga volume darahnya akan meningkat. Kalau volume darah meningkat, tekanan darah akan naik. Nomor satu itu dari diet itu. Yang kedua, olahraga tadi betul untuk mempertahankan elastisitas dari pembuluh darah. Kalau masih saja tetap di atas 190/90, diusahakan diturunkan, terpaksa dengan obat. Karena yang paling baik tanpa obat, yang paling baik. Tapi kalau terpaksa, diturunnya harus dengan obat. Kenapa? Karena kalau itu dibiarkan nanti, ya itu tadi ke pembuluh darah ginjal, ke pembuluh darah jantung, yang itu nanti punya komplikasi gitu. Gitu Pak. Jadi dicek tekanan darah secara rutin. Kalau di sini ada kan ya? Ada, dicek. Ya kalau misalnya konsisten di atas 150 sebenarnya terpaksa harus diturunkan gitu. Ya, baik. Jadi kita kan punya komunikasi dengan lawan itu kita jalan dalam satu putaran sampai 5 kilometer. Tapi habis itu kita malah nonton pagi itu. Jadi kalau yang dibuat 50, yang dimasukin 200. Ya, memang kalau dilihat dari tujuan aktivitasnya itu kalau untuk menurunkan berat badan, berarti nggak berhasil. Karena jalan 5 km itu kalorinya ya, yang kebuang itu mungkin sekitar, yang dibakar itu sekitar 2.500 lah. Nasi Padang itu sekitar mungkin 1.700. Kira-kira ya 1.700 kali makan. Tapi kalau kaitannya dengan kebugaran maksudnya ya pembuluh darahnya tetap penting Pak, meskipun habis itu dan memang saatnya makan kan, makan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk misalnya untuk menurunkan berat badan, habis olahraga gitu minum air putih, makanya buah-buahan, kesiksa nggak? Gitu ya. Tapi kalau untuk kebugaran nggak apa-apa itu. Baik Pak, terima kasih. Baik, ini dulu Pak. Ya, alhamdulillah. Ya tadi memang pada preambul dari memang Pak Dokter mensindir saya lagi syarat belajar dan kualitas dan ternyata memang betul sekali ya bahwa sehat itu suatu yang sangat patut disyukuri bagi kita semua terutama, dan meskipun kita diuji dengan penyakit, tapi kita masih bersyukur karena ini akan mengampunkan dosa-dosa. Amin. Oke, baiklah bahwa saat mereka ini berulang kali bertemu lagi dengan momen-momen seperti ini, insya Allah kita akan kita mohon kita untuk menyediakan waktunya untuk kehadiran. Baik, kemudian kita tutup pada sini dengan ucapan Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.